Walk on, old man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Iko Uwais, aktor laga asal Indonesia ini, melambung namanya sejak ia menjadi bintang utama dalam film laga The Raid. Dan sejak saat itu, Iko Uwais banyak mengisi layar perfilman Hollywood. Salah satunya adalah serial Netflix yang berjudul Wu Assassin. Berlatar belakang di kawasan pecinan San Francisco, Iko Uwais menjadi bintang utama yang berperan sebagai Kai, seorang koki yang kemudian terlibat konflik dengan beberapa kelompok kriminal. Simak bagaimana sang koki menjalani kehidupannya dalam video ini. Inilah alur cerita dari film Wu Assassin. Kai, dia adalah seorang koki handal yang bekerja di salah satu restoran milik temannya yang bernama Tommy. Hari itu restoran sedang sangat ramai, karena para anggota geng Triad sedang mengadakan pesta di restoran milik Tommy. Kemudian Lee datang menemui Kai yang sedang sibuk memasak di dapur, dan menawarkan padanya untuk mewujudkan mimpinya yang ingin memiliki truk makanan yang bisa berkeliling ke berbagai festival. Tapi saat itu Kai menolaknya, karena tak ingin merepotkan Lee. Setelah Lee pergi, Tommy datang sambil marah-marah pada Kai, karena pesanan makanan yang salah. Tapi Kai menyangkalnya, karena Kai sudah bekerja sesuai dengan pesanan. Akhirnya Tommy melampiaskan kekesalannya pada seorang karyawannya yang bernama Jimmy, dan menariknya keluar untuk meminta maaf pada tamunya. Tapi tamunya itu, yang mereka adalah para anggota dari geng Triad, langsung memukulnya. Kai yang melihat kejadian itu berusaha untuk membelanya, tapi temannya yang lain langsung menodongkan pistol ke wajah Kai. Tommy yang tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada Kai, akhirnya melerai perselisihan itu, dan menyuruh Kai untuk pergi. Keesokan harinya, kakak perempuan Tommy yang bernama Jenny datang ke restoran Tommy untuk mengunjunginya, dan betapa terkejutnya Jenny melihat restoran yang sudah porak-poranda dan adiknya dengan wajah babak belur. Dapat kita simpulkan di sini bahwa setelah Kai pergi, para anggota geng itu mengamuk dan kemudian memukuli Tommy. Cut it out, Jenny, stop. What happened? Kyle was here? Kemudian film berpindah ke sebuah pelabuhan. Terlihat seorang pria bersama dua orang pengawalnya datang menghampiri dua orang berbadan besar yang ada di dalam sebuah kontainer dengan tangan terikat. Kemudian pria itu membunuh keduanya. Ketahui, pria itu bernama Uncle Sick yang merupakan ketua dari geng Triad. Dan dua orang yang dibunuhnya itu adalah anak buah dari pesaingnya yang bernama Alec McCloud. Dan sejak saat itu, polisi lebih mewaspadai keduanya. Kembali kepada Kai. Kai akhirnya menerima bantuan temannya yang bernama Lee. Terlihat dia sudah memiliki truk makanannya. Dan Lee memperingatkan Kai, sejak kejadian di restoran Tommy, dia harus lebih berhati-hati, karena saat ini, Triad pasti sedang mengincarnya. Setelah selesai berjualan, Kai bersiap-siap untuk pulang. Tapi secara mengejutkan, Kai diserang oleh dua orang tak dikenal. Meski akhirnya Kai bisa mengatasinya, dan dia kabur. Kemudian di tengah-tengah pelariannya itu, Kai pun berhenti karena dia merasa menabrak sesuatu. Setelah Kai keluar dari truknya, terlihat seorang wanita yang mengatakan kalau dia telah mencari Kai kemana-mana. Lalu kemudian wanita itu memberikan sebuah lempengan yang bercahaya, yang kemudian cahaya itu mengelilingi Kai, lalu masuk dan menyatu ke dalam tubuh Kai. Seketika itu juga suasana berubah. Kai berada di sebuah lorong, lalu datanglah 5 orang kesatria berbaju besi, yang kemudian menyerang Kai dengan naganya, sehingga Kai tak bisa berkutik. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang menyelamatkan dan menjelaskan pada Kai apa yang sebenarnya terjadi. Dikatakan bahwa kelima kesatria tadi adalah para panglima perang dari unsur tanah, air, logam, kayu, dan api, yang jiwanya telah dirusak oleh kekuatan unsur Wu untuk mengobarkan perang di dunia. Dan kelimanya saat ini baru berkumpul di San Francisco, dan Kai adalah orang yang terpilih untuk membunuh mereka dengan kekuatan 1000 biksu yang baru saja dia dapatkan dari lempengan bercahaya tadi. Lalu tiba-tiba Kai berada di rumah sakit dengan keterangan bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan. Kemudian film berpindah ke sebuah jalan. Terlihat Kai dan Uncle Sick keluar dari mobil yang sama. Uncle Sick mengajak Kai ke sebuah ruko yang ruko ini akan dihadiahkan kepada Kai dengan beberapa persyaratan. Tapi Kai menolaknya. Dari obrolan mereka, dapat kita ketahui bahwa Uncle Sick sebenarnya adalah ayah angkat dari Kai.
Setelah menolak hadiah dari ayah angkatnya, Kai pulang ke rumahnya, dan ketika sampai di rumahnya, Kai mendengar suara gaduh di lantai kamarnya. Dan benar saja, beberapa orang sedang mengacau di tempat tinggalnya. Kemudian dengan kekuatan 1000 biksunya, Kai menghajar mereka. Setelah melumpuhkan mereka semua, Kai menolong Mr. Yong yang merupakan tetangganya yang terkena dampak dari kekacauan tadi. Lalu Mr. Yong mengatakan masih ada 2 lagi di luar, dan bersamaan dengan itu, muncullah 2 orang pria yang menyerang Kai waktu di truk kemarin. Lalu perkelahian pun terjadi di sini, yang dimenangkan oleh Kai. Kemudian film berpindah ke sebuah gudang. Terlihat 2 orang yang menyerang Kai tadi sedang mengobrol dengan Uncle Sick. Dapat kita simpulkan, kalau kekacauan yang terjadi di rumah Kai adalah ulah orang-orang suruhan Uncle Sick. Lalu terlihatlah api keluar dari tangan Uncle Sick, yang membuat 2 orang anak buahnya itu keheranan. Dan tak lama setelah itu, api itu membakar mereka berdua dengan sangat cepat, hingga mereka hangus menjadi debu. Shit.